Si lelaki setengah baya itu pun lantas diam, berhenti berjalan, lalu menoleh yang seketika Nasution pun kembali istighfar begitu kencang. Wajah si lelaki setengah baya yang berhenti menoleh ke arah Nasution, wajahnya begitu pucat, matanya hitam legam, yang lantas sedikit tersenyum kaku tanpa menjawab sapaan Nasution, kembali berjalan menuju ke sebuah kamar. Di atas tubuh Doni yang terbaring telentang, ada sesosok makhluk hitam menindih tubuh Doni seperti bayangan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Refleks Nasution membaca ayat kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Kisah kali ini masih sekitar tentang dunia pesugihan. Hanya saja yang akan Akang sampaikan pada kali ini adalah kisah tentang seorang anak STM yang meninggal dijadikan tumbal pesugihan. Beberapa waktu yang lalu, narasumber kita yang bernama Bapak Nasution, pensiunan seorang guru yang dulu 25 tahun silam berdinas di sebuah STM mengajar teknik otomotif selama puluhan tahun sampai akhirnya beliau pensiun. Pak Nasution, beliau adalah warga campuran. Ayahnya Batak asli bermarga Nasution dari seorang istri yang merupakan asli orang Sunda. Karena dari lahir tinggal di daerah Jawa Barat, Pak Nasution pun aksen Sundanya sudah begitu kentara. Bahkan tak ada sedikit pun aksen bahasa Batak yang beliau ucapkan. Waktu itu, di tahun 2000, Pak Nasution selain mengajar teknik otomotif, beliau pun menjadi seorang wali kelas 2 di STM Bina Bakti, sebuah STM sekolah teknik menengah yang cukup terkenal di daerah tempat tinggal Pak Nasution. Saat itu, menjelang pertengahan tahun ajaran, ada salah satu siswa di kelas 2A yang sudah 5 hari berturut-turut absen dikarenakan sakit cukup keras. Pak Nasution, dikarenakan hari-harinya yang begitu sibuk, beliau belum sempat menengok keadaan muridnya itu. Sampai akhirnya di hari kelima, Doni, siswa yang sakit itu, Pak Nasution pun berniat menjenguk dan menengok
keadaan serta kondisi dari Doni. Waktu itu, dari sekolah Nasution berangkat sekitar jam 5 sore. Agak jauh menuju ke lokasi tempat tinggal si Doni. Mengendarai sepeda motornya, Nasution pun berangkat saat itu juga. Tak pulang dulu ke rumah, masih mengenakan seragam. Namun ada yang aneh. Di perjalanan, Pak Nasution yang memang bukan orang sembarangan, bisa dibilang beliau, terutama ibunya, adalah seorang pengamal ilmu hikmah yang sedikitnya Pak Nasution pun banyak mengamalkan ilmu-ilmu hikmah yang diajarkan oleh sang ibu. Pak Nasution punya kepekaan batin yang cukup kuat. Ketika di perjalanan, Pak Nasution merasa seolah ada sesuatu yang tak wajar dengan kondisi anak didiknya. Aneh, kok hawanya terasa berbeda. Mau jenguk si Doni, tapi kok perasaan sama pikiran berkata lain, pikir Nasution. Sampai di tengah perjalanan, baru setengah jam waktu dia lalui, tiba-tiba ban belakang motor Pak Nasution gembos. Nasution pun bingung. Lawong ban motornya itu baru diganti 3 hari lalu. Ban dalam sama ban luarnya. Kok bisa? Dan ketika diperiksa, tak ada paku atau benda lain yang menjadi penyebab kebocoran ban motornya itu. Masih untung, waktu ban motornya gembos, ada bengkel tak jauh di depannya. Motor pun dia dorong ke sana. Naas, ketika sampai di bengkel, si pemilik bengkel itu sedang tak ada. Hanya ada istri si mekanik yang menjaga kios waktu itu. Akhirnya Pak Nasution pun terpaksa duduk menunggu. 1/4 jam kemudian baru tuh si mekanik datang sambil meminta maaf, lantas membongkar ban belakang Pak Nasution. Ban pun ditambal. Namun ketika ditambal, spertus yang terbakar itu malah membakar ban dalamnya, membuat si bannya harus diganti. Astagfirullahaladzim, apes banget. Ini ada apa? Pikir Nasution. Dia udah punya firasat nggak bener lah waktu itu. Terpaksa ban dalam diganti, motor dia nyalakan, Nasution pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun siapa sangka, ketika adzan maghrib berkumandang, motornya itu tiba-tiba mati. Mogok nggak jelas. Pak Nasution ini guru teknik otomotif loh. Beliau turun, dia periksa mesin segala macam, kondisinya prima, gak ada masalah. Tapi motor tetap gak mau nyala. Berhubung adzan maghrib sudah berkumandang, Pak Nasution pun celingukan. Sampai di bagian kiri jalan sebelah depan, Pak Nasution melihat ada sebuah masjid. Motor pun dia dorong ke sana. Lalu Pak Nasution ikut menunaikan sholat maghrib berjamaah di sana sambil beristirahat sampai selesai sholat isya pun di sana pula. Nah, selepas selesai sholat isya, wiridan, berdoa, Nasution pun keluar langsung menuju ke parkiran motor. Aneh, ketika dinyalakan, saat itu pula motor pun kembali normal. Ya Allah ya Robbi, ini ada apa? Ya Allah, semoga saja tak ada masalah apapun dengan si Doni. Pak Nasution kembali melanjutkan perjalanan.
sampai akhirnya tiba di desa Pamandangan, tempat tinggal Doni, anak didiknya. Masuk ke desa Pamandangan. Pak Nasution yang memang tak tahu tempat tinggal si Doni, dia pun mencari-cari orang untuk menanyakan alamat. Namun malam itu, sekitar jam 7:30, tak ada satu orang pun yang terlihat lewat. Mau ngetuk pintu bertamu ke orang di sana, agak risih juga. Akhirnya Pak Nasution pun mencari-cari warung sambil mau membeli sebungkus rokok. Jauh berjalan di jalanan desa, di sebelah kanan ada warung yang terlihat masih buka. Nasution pun mampir ke sana. Lantas dia menyapa si pemilik warung yang kebetulan sedang melayani seorang pembeli. "Pak, minta rokoknya sebungkus, Pak." "Oh iya, Pak," ucap si pemilik warung. Nasution masuk ke dalam. Si pemilik warung pun menyerahkan rokok pesanan dia. Ketika rokok diserahkan, nah yang beli di samping Nasution itu berbalik. "Loh, War, Anwar," ucap si pembeli itu, nunjuk ke Nasution yang nama lengkapnya Anwar Nasution. "Loh, kamu, Ndi? Bener kan, Andi?" "Allahu Akbar, Ndi. Kok kamu ada di sini?" "Ya iyalah, War. Ini kan kampung halaman ibuku. Aku lagi pulang kampung ke sini, War. Kamu dari mana? Mau kemana?" "Alhamdulillah, Dik. Saya sengaja ke sini mau nengok salah satu anak didik saya. Murid saya di sekolah. Udah 5 hari nggak masuk dia. Katanya sakit. Mungkin kamu tahu tempat tinggalnya si Doni." "Doni? Doni siapa ya?" "Pak Eman. Tahu nggak Pak Eman? Yang namanya Doni. Doni yang anak STM." "Iya, Pak. Doni itu murid saya, Pak." "Oh, tahu. Nanti tinggal lurus saja ke sana, pentokan jalan, belok kanan. Itu rumahnya masuk ke gang di ujung jalan," ucap Pak Eman si pemilik warung. Nasution pun berterima kasih. Namun Anwar mengajak Nasution untuk mampir ke rumah tempat tinggal ibunya. "War, kamu simpen motor di rumah saja. Soalnya kalau ke sana, itu motor nggak bisa masuk. Gangnya itu sempit. Paling cuma bisa jalan kaki." "Gak apa-apalah, boleh," ucap Nasution. Langsung bonceng Andi menuju ke rumahnya. Setibanya di rumah Andi, Nasution pun diajak mampir terlebih dulu. Namun dikarenakan Nasution ingin lekas menengok kondisi muridnya itu, dia hanya duduk sebentar, menitipkan motor, dan janji selepas selesai nengok muridnya nanti, dia akan mampir ke rumahnya Andi. Andi pun hanya tersenyum saja. Andi ini sahabat Nasution sewaktu dulu masa kuliah. Satu angkatan, bahkan satu kejuruan juga. Satu prodi. Nah, selepas itu, Nasution sekitar jam 8 malam langsung menuju ke rumahnya si Doni. Perlu diketahui, Doni ini adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Dari pasangan Mang Yana dan Bi Irah. Di mana Mang Yana ini sudah meninggal dunia sewaktu Doni kelas 3 SMP. Doni ini anak yatim. Makanya Nasution begitu memperhatikan si Doni karena kondisi kehidupannya. Nasution berjalan di jalanan setapak selepas belok kanan di pentokan jalan, menuju ke gang yang ditunjukkan Pak Eman sewaktu di warung. Di situ dia papasan dengan seorang pejalan kaki, langsung menanyakan, "Permisi Pak, rumahnya Bi Irah
Sebelah mana ya Pak? Oh, rumahnya Biirah. Bapak tinggal lurus saja ke sana Pak. Itu rumah paling ujung. Disitulah tempat tinggalnya Biirah. Oh iya Pak, makasih ya Pak. Permisi, ucap si Nasution. Nasution pun berjalan menuju ke rumah Biirah. Namun ketika tiba di depan sebuah rumah di ujung gang sempit itu, Nasution terkejut. Rumah memang terang benderang, namun ketika menatap ke halaman, hawa angker langsung dirasakan Nasution seketika. Loh, ini rumah padahal terang benderang kayak gini, tapi kok hawanya angker. Bahkan udara pun terasa begitu pengap ketika Nasution melangkah ke halaman. Bulu kuduk Nasution langsung meremang. Firasatnya mengatakan ada yang tak beres dengan rumah di hadapannya. Di situ Nasution menatap ke sekitar halaman rumah yang cukup besar. Ketika pandangan mata Nasution tak sengaja tertuju ke samping kanan rumah, saat itulah, astagfirullahaladzim, Nasution istighfar seketika tatkala melihat sesosok bayangan hitam tinggi sampai setara atap rumah berjalan sekelebat di ujung samping rumah itu. Jelas sekali, matanya agak kemerahan. Lewat begitu cepat di pandangan Nasution. Nasution berdiri terpaku. Ada rasa takut dalam hati. Lantas dia teringat salah satu ilmu yang pernah dia dapatkan dari Andi, sahabatnya semasa kuliah dulu. Dia rapalkan ilmu itu. Selepas dirapalkan, Nasution pun mulai agak tenang. Lalu Nasution naik ke teras rumah beruluk salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, teriak Nasution. Dari dalam terdengar suara yang menyahut. Membalas salam suara seorang perempuan. Yang tak lama, langkah kaki terdengar seperti yang tergesa-gesa membukakan pintu depan. Ketika pintu dibuka, loh, Pak Guru, ucap Biirah. Biirah yang menerima Nasution bertamu malam itu. Iya Bu, sengaja saya datang ke sini mau nengok kondisinya Doni. Bapak langsung dari sekolah Pak? Iya Bu, saya langsung dari sekolah. Allahu Akbar. Masuk dulu Pak, masuk. Istirahat dulu, ajak Biirah. Nasution pun tersenyum lantas masuk ke dalam. Duduk di ruang tamu, tak lama ada seorang anak remaja keluar dari kamar. Wajahnya agak mirip dengan Doni, anak didiknya. Yang disangka oleh Nasution itu adalah adik si Doni yang bernama Nana. Nah, sini salim dulu sama Pak Guru. Iya Mak, ucap Nana. Yang lantas berjalan salaman dan cium tangan ke Nasution. Alhamdulillah Bu, gimana kondisi Doni Bu? Ya itulah Pak, Doni badannya masih panas, belum reda sama sekali. Sudah 5 hari Pak. Astagfirullah. Gak dibawa ke dokter Bu? Sudah Pak, sudah. Oh iya, Bapak tunggu sebentar. Saya mau buat minuman dulu buat Bapak, ucap Biirah. Yang lantas diikuti oleh Nana langsung ke dapur rumah mereka. Nasution ditinggal sendiri di ruang tamu. Sepeninggalan Biirah dan Nana anak bungsunya, Nasution terdiam menatap, memperhatikan setiap sudut rumah di ruang tamu. Bulu kuduk Nasution semakin meremang ketika dia merasakan hawa di dalam rumah
lebih seram daripada di luar. Pengap membuat dada Nasution agak sesak. Bernapas pun seolah begitu kesulitan. Ditambah lagi, tak berselang lama, Nasution pun mencium aroma yang asing di hidungnya. Ya Allah ya Robbi, yakinlah ini ada yang tak beres. Mudah-mudahan saja tak ada hubungannya dengan penyakit yang diderita si Doni. Lagi melamun seperti itu, tiba-tiba dari pintu yang menuju ke dapur itu ada sosok yang berjalan. Laki-laki setengah baya yang tentunya membuat Nasution terkejut. Pak, ucap Nasution. Menyapa. Namun karena kaget dan terkejut, nadanya agak keras. Si lelaki setengah baya itu pun lantas diam, berhenti berjalan. Lalu menoleh yang seketika Nasution pun kembali istighfar begitu kencang. Wajah si lelaki setengah baya yang berhenti menoleh ke arah Nasution, wajahnya begitu pucat. Matanya hitam, legam. Yang lantas sedikit tersenyum kaku tanpa menjawab sapaan Nasution, kembali berjalan menuju ke sebuah kamar. Ya Allah ya Robbi, yang tadi teh orang apa bukan? Tak lama Biirah pun keluar membawa nampan diikuti Nana anaknya. Biirah kembali ke ruang tamu. Lantas minuman disodorkan, disuguhkan ke Nasution. Mangga Pak, diminum dulu airnya. Iya Bu, makasih Bu. Air pun lantas diminum. Dia letakkan kembali di atas meja. Bu, Ibu di rumah tinggal sama siapa aja Bu? Cuma bertiga Pak. Saya, Doni, dan Nana yang bungsu ini Pak. Semenjak almarhum meninggal, hanya kami bertiga yang tinggal di rumah ini. Kaget atuh Nasution, karena barusan dia lihat laki-laki jalan napak, gak ngambang. Wujudnya manusia, hanya wajahnya saja yang pucat begitu menakutkan. Pahamlah Doni, lelaki yang tadi itu bukanlah manusia berdasarkan pengakuan dari Biirah. Bu, hasil pemeriksaan dokter, penyakit apa yang diderita sama Doni? Ya, kalau kata dokter mah Pak, cuma demam biasa. Cuma ya itu, panasnya nggak turun-turun sampai sekarang Pak. Baru berbicara seperti itu, tiba-tiba terdengar suara jeritan dari kamar yang tadi dimasuki si laki-laki misterius. Astagfirullahaladzim, Pak, Bu, itu siapa Bu? Itu Doni Pak, Doni. Nah di situ Nasution yang panik pun lantas berdiri setengah berlari menuju ke kamar ujung di ruang tamu, diikuti Biirah dan Nana anaknya. Begitu tiba di depan pintu kamar, Nasution lantas membuka pintu. Ketika pintu terbuka, Nasution diikuti Biirah masuk ke dalam. Saat itulah Nasution dan Biirah langsung menjerit, teriak, ketakutan, menatap ke arah sosok Doni yang menjerit dan terus meronta-ronta. Di atas tubuh Doni yang terbaring telentang, ada sesosok makhluk hitam menindih tubuh Doni seperti bayangan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Refleks Nasution membaca ayat kursi. Makhluk itu pun yang seperti bayangan hitam yang menindih tubuh Doni lantas menghilang. Rontaan Doni berhenti. Nasution dan Biirah yang ketakutan hanya menatap heran. Karena Doni posisinya seperti orang yang sedang tertidur lelap. Matanya tertutup.
Seolah rontaannya itu di bawah alam sadarnya. Di tengah menatap kondisi Doni, Nasution langsung lompat ke belakang saking kagetnya. Karena tiba-tiba muncul seekor ular yang kepalanya sebesar telapak tangan, tubuhnya sebesar gelang betis orang dewasa, merayap keluar dari kolong ranjangnya Doni. Lantas mendesis, mengangkat kepala. Ular kobra yang begitu besar, dengan mata yang kemerahan, menatap nyalang ke arah Nasution. Sedangkan Biirah di belakang Nasution menangis ketakutan memeluk anaknya. "Pak, itu apa, Pak? Itu apa?" teriak Biirah. "Tenang, Bu, tenang, tenang." Nasution, walau jantungnya berdegup kencang, pikiran agak panik, dia berusaha menguasai diri. Ular itu hanya diam berdiri, menjulur-julurkan lidah terus mendesis seperti mengancam ke arah Nasution. Nasution perlahan mendekat ke arah ular. Telapak tangan diarahkan ke depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kuwati nakaban nata kitaban nata. Inna kuwati nakaban nata kitaban nata. Inna kuwati nakaban nata kitaban nata. Ucap Nasution merapalkan sebuah wirid. Ular itu pun bereaksi ketika wirid terus diulang-ulang oleh Nasution. Ular itu perlahan mundur. Lalu ular itu terjatuh terkulai di atas lantai, menggelepar-gelepar seperti yang kesakitan. Sampai tak lama terdengar gema suara jeritan yang begitu berat, diikuti oleh sosok ular yang langsung menghilang, menyisakan bau rambut terbakar. Melihat itu, Nasution pun bernapas lega. Ya Allah, ya Robbi. Dia langsung bergegas mendekat ke arah ranjang. Dia periksa kondisi Doni, menatap dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Tak ada hal aneh dengan kondisi tubuh Doni. Barulah Nasution pun bernapas lega. Lantas Nasution berbalik menatap ke arah Biirah yang sudah berhenti menangis, masih dalam kondisi memeluk si Nana. "Bu, sebenarnya ada apa? Apa yang sebenarnya terjadi kepada Doni?" Pak, apa, Bu? Ibu jelaskan. Karena yang tadi itu, Bu, itu bukan ular, itu siluman, Bu. Itu siluman. Utusan dari pantai selatan, Bu. Nyi Roro Kidul, Bu. Ada apa, Bu? Ada apa dengan Doni? "Pak, kita bicara di ruang tamu saja," ucap Biirah. Nasution pun mengangguk. Lantas sebelum keluar dari kamar, Nasution mendekat kembali ke arah Doni. Dia membaca afirmasi meminta perlindungan untuk menjaga dan membenteng tubuh Doni. Lalu membaca kembali wirid yang tadi. Inna kuwati nakaban nata kitaban nata. Yang biasa disebut dengan Asma Sungai Raje versi Madura Utara. Dia rapalkan sebanyak 7 kali. Barulah Nasution bernapas lega. Lantas bergegas keluar, menyusul Biirah ke ruang tamu, tak lupa langsung menutup pintu. Tiba di ruang tamu, Nasution pun duduk kembali di kursi. Dia kembali mengulangi pertanyaannya. "Bu, sebenarnya ada apa dengan Doni, Bu? Karena apa yang Doni derita, ini hal yang tak wajar, Bu." Biirah terlihat tatapannya begitu sendu. Air matanya berlinang. Dia kembali menangis. Nasution hanya bisa diam, seolah ikut merasakan kesedihan
yang dirasakan oleh Biirah yang duduk di hadapannya. Berusaha menenangkan diri, Biirah menyusut air matanya. Lantas, dia pun mulai bercerita. Begini Pak Guru, semua berawal 5 hari yang lalu Pak. Waktu itu, hari Kamis malam Jumat, Biirah mulai bercerita. Di mana 5 hari lalu, tepat hari Kamis malam Jumat, ba'da maghrib. Ketika azan maghrib berkumandang, Biirah menyusul Doni ke kamar, mengajak Doni untuk berwudu dan menunaikan sholat maghrib bersama Nana anak bungsunya. Namun ketika menuju ke kamar mandi ke arah dapur, Doni berkata, "Mak, kok bau menyan ya Mak?" Ucap Doni. "Ah, bau menyan dari mana Don?" "Ih, bener Mak, ini mah bau menyan. Coba Mak cium dah." Biirah pun mengendus-ngendus udara. "Loh, iya ya Don, kok bau menyan? Ini siapa yang bakar menyan?" Ucap Biirah. Doni dan Biirah pun saling tatap kebingungan. Mak, ucap Nana. Seperti yang begitu ketakutan, lantas memeluk tubuh ibunya. "Loh, ada apa Nak?" Itu Mak, tadi ada yang lewat Mak." Nunjuk ke lorong. Kata si Nana, ada bayangan hitam lewat melintas. Doni dan Biirah pun langsung merinding ketakutan. "Don, cepat Don, ambil wudhu Don." Biirah dan Doni diikuti Nana langsung ke kamar mandi ambil wudhu. Selepas berwudhu, mereka keluar, langsung berjalan pelan ke ruang tamu. Ketika masuk ke ruang tamu, saat itu bulu kuduk mereka semakin meremang ketika mencium kembali aroma kemenyan yang begitu pekat. "Mak, ini ada apa Mak?" Tenang Don, tenang. Kita sholat maghrib dulu Don. Kita sholat maghrib. Semoga selepas sholat maghrib nanti aroma kemenyan ini hilang. Bukan tanpa sebab, mencium aroma kemenyan, ibu dan 2 anak ini begitu ketakutan. Karena dulu 2 tahun lalu, hal yang sama pun pernah terjadi sebelum Mang Yana meninggal dunia. Makanya mereka ini seperti trauma ketika mencium asap kemenyan yang entah muncul dari mana pada maghrib waktu itu. Ibu dan 2 anak ini lantas langsung menuju ke kamar dengan hati penuh ketakutan. Pikiran yang sudah buyar kemana-mana. Mereka pun menunaikan sholat maghrib berjamaah. Doni yang menjadi imam baca Fatihah, baca surat pendek sampai terbata-bata. Barulah di rakaat kedua, hati mulai agak tenang. Dan selepas sholat maghrib, ketika keluar dari kamar, Irah dan 2 anaknya merasa lega karena bau aroma kemenyan sudah hilang tak ada. "Alhamdulillah Don, bau menyannya sudah hilang." "Iya Bu, alhamdulillah." "Ya sudah, kamu lekas ke kamar. Kamu kan ada PR dari sekolah. Kamu juga Nak?" "Ya Mak," sahut mereka berdua. Masuk ke kamar masing-masing. Sedangkan Biirah langsung ke ruang tamu duduk di kursi. Ketika duduk di kursi, tiba-tiba saja Biirah mendengar suara soang dari halaman depan. "Loh, kok ada suara soang jam segini? Soang punya siapa?" Karena di sekitar tempat tinggal Biirah nggak ada yang piara soang. Bahkan suara kepakan sayapnya terdengar begitu jelas. Irah yang penasaran itu langsung berjalan ke pintu, pelan dia buka. Begitu pintu dibuka, tepat saat itulah seekor soang yang begitu besar
ada di tengah halaman, langsung terbang ke arah pepohonan, lantas menghilang begitu saja. Irah langsung terdiam ketakutan. Namun, karena penasaran, karena Irah melihat ada sesuatu yang berserakan di tengah halaman, dengan rasa takut, Irah pun berjalan sendiri keluar. Begitu tepat tiba di tengah halaman, Irah kaget. Di atas tanah di depan halaman rumah, ada taburan kembang 7 rupa dan genangan air. Baunya begitu wangi, wangi minyak. Begitu Irah jongkok berusaha memperhatikan, saat itulah dari pohon tempat si Soang tadi menghilang, malah terdengar suara tawa perempuan. Irah terkejut, lantas dia menoleh. Saat itu, seekor kuntilanak duduk di atas dahan pohon mangga. Irah lantas ngabret lari ke dalam rumah. Pintu dia tutup, dia kunci. Dan anehnya, yang bisa mendengarkan suara Kunti dan suara Soang tadi hanya Irah sendiri. Doni dan Nana ketika ditemui oleh Irah, mereka berdua mengaku tak ada yang mendengar suara Soang sama sekali. Irah pun terdiam. Pikirannya kembali mengingat kejadian-kejadian aneh di masa lalu. Semua serba kebetulan, begitu persis dan mirip dengan yang terjadi sebelum kematian Yana suaminya. Irah kembali ke ruang tamu, duduk terdiam, mencoba mencerna apa yang sebenarnya akan menimpa lagi keluarga mereka. Jam 8 malam, Irah dan kedua anaknya seperti terkena sirap, merasakan hawa kantuk yang teramat sangat. Mereka bertiga yang sedang duduk di ruang tamu terus-terusan menguap, sampai akhirnya memutuskan kembali ke kamar untuk lekas tertidur. Tiba di kamar, Irah langsung menutup pintu, naik ke ranjang menutup tubuh dengan selimut. Irah pun tertidur begitu lelap, begitu pula dengan kedua anak lelakinya. Namun, di tengah malam, Irah terbangun oleh suara jeritan teriak ketakutan dari Doni, anak pertamanya. Irah pun lantas bangun keluar dari kamar. Yang ternyata tak lama Nana pun ikut keluar pula. Mak, si Aa kenapa, Mak? Gak tahu, Nak. Gak tahu. Irah dan Nana pun lari ke kamarnya Doni. Ketika pintu dibuka, saat itulah Irah melihat Doni meronta-ronta di atas ranjang, seperti berusaha berlari dari sesuatu, seperti berusaha lepas dari sesuatu yang begitu menakutkan. Doni seperti orang yang mengigau karena matanya tertutup rapat, sambil tantinya berteriak meminta tolong. Irah dan Nana yang panik ketakutan pun lantas mendekat ke arah Doni. Tubuh Doni diguncang-guncang oleh Irah. Don, bangun Don, bangun. Ya Allah, Doni. Barulah Doni pun tersadar, langsung berteriak dan memeluk ibunya. Bu, Doni mimpi buruk, Bu. Doni mimpi buruk. Ya Allah, Don, kamu mimpi buruk apa? Mimpi apa? Doni pun menceritakan mimpi buruk yang dia alami. Di mana menurut cerita Doni, dia bermimpi dikejar-kejar puluhan ular hitam di sebuah hutan. Dia berlari ketakutan karena ular-ular itu seperti mau memangsa Doni. Doni berlari di hutan yang begitu lebat yang tidak dia kenali. Sampai di ujung hutan yang dia masuki, Doni melihat seperti ada sebuah goa. Doni pun lari ke sana untuk berlindung dan bersembunyi dari kejaran gerombolan ular hitam. Doni masuk ke dalam gua yang begitu gelap. Semakin masuk ke dalam,
Hawa terasa semakin pengap. Udara terasa begitu panas. Namun Doni dikagetkan oleh suara gema cambukan disertai rintihan seseorang seperti yang sedang disiksa penuh penderitaan. Rasa takut akan dikejar gerombolan ular akhirnya kalah oleh rasa penasaran. Suara gema cambukan terus bersahutan, seperti memang ada orang yang sedang disiksa di dalam gua. Doni pun berjalan pelan-pelan mengendap-endap, berusaha tidak menimbulkan suara. Semakin jauh berjalan, semakin jelaslah suara teriakan kesakitan itu adalah suara seorang laki-laki. Begitu Doni mendekat, Doni pun terkejut menatap seorang lelaki kurus kering, tubuhnya begitu ringkih, di mana kedua tangan dan kakinya terbelenggu oleh rantai terpancang ke dinding goa yang begitu keras. Sedangkan di samping kiri dan kanannya berdiri dua lelaki tinggi besar berwajah sangar, yang tak henti-hentinya mengayunkan pecut yang mereka pegang, membuat si lelaki kurus kering itu merintih kesakitan, badannya penuh luka, darah bercucuran. Doni terpaku ketakutan, tubuh gemetar menatap penyiksaan di hadapannya. Namun ketika kepala yang tertunduk yang merintih kesakitan itu terangkat, saat itulah Doni pun teriak. Karena lelaki yang ada di hadapannya tak lain adalah Mang Yana, bapak kandungnya sendiri. Dan saat itulah Irah membangunkan Doni dari mimpi buruknya. Irah mendengar cerita dari Doni tentang mimpi buruknya itu, langsung pucat pasi ketakutan. Ya Allah, bener Don, kamu mimpi dikejar ular hitam. Iya Bu, Doni dikejar-kejar ular Bu. Dan Doni lihat Bapak disiksa Bu, Bapak disiksa. Ya Allah ya Robi, Don. Ya Allah, Bu, ada apa sebenarnya Bu? Ada apa? Nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Itu hanya mimpi saja. Tapi Bu, Bapak, doakan saja bapakmu, Don. Ingat kata Pak Ustadz Andi waktu pengajian beberapa hari lalu. Kalau mimpi orang yang sudah meninggal, itu pertanda kita kurang ngirim doa. Doakan saja bapakmu ya. Bacakan surah Yasin untuk bapakmu itu, biar dia tenang di alam sana. Ucap Bi Irah berusaha menenangkan Doni anaknya. Yang padahal dalam hati dan pikiran Bi Irah sendiri, dia pun sama panik dan ketakutannya. Dikarenakan mimpi Doni sama persis seperti mimpi bapaknya, Mang Yana suaminya, semasa hidup dulu. Doni pun hanya mengangguk. Lantas dia disuruh kembali tidur oleh ibunya. Irah diikuti Nana pun keluar dari kamarnya Doni. Nana disuruh masuk kamar kembali tidur, sedangkan Irah hanya duduk diam di ruang tamu, menyambung-nyambungkan beberapa kejadian yang terjadi dengan apa yang terjadi dulu di masa lalu. Makin yakinlah Irah kalau Doni akan bernasib sama seperti almarhum Yana suaminya. Maka keesokan paginya Irah pun berniat untuk menemui seorang dukun, seorang sesepuh orang pinter yang bernama Abah Kosim, yang dulu pasca Mang Yana meninggal sempat didatangi oleh Irah. Namun sebelum berangkat ke sana, Irah seperti biasa kan beberes dulu di rumah, masak sarapan buat dua anaknya. Jam 6 pagi,
Irah pun menuju ke kamar Doni. Begitu mengetuk pintu, "Don, bangun Don, udah jam 6. Tapi sahutan dari dalam itu hanya suara rintihan. Panik dong Irah, pintu dia buka, terlihatlah sang anak menggigil di bawah selimut tebal. Begitu didekati, Irah kaget. Doni tubuhnya panas tinggi. Irah pun kelimpungan. Lantas, Irah bergegas ke warung membeli obat. Dia suapi Doni anaknya. Obat diminumkan. Doni pun disuruh istirahat oleh Irah. Sedangkan Nana udah berangkat ke sekolah. Irah pamitan, ada perlu mau menemui seseorang. Doni tak terlalu peduli karena dia disibukkan dengan tubuh yang terasa panas dingin, begitu memprihatinkan. Irah pun bergegas pergi menuju ke rumah kediaman Abah Kosim yang memang cukup jauh dari desa Pamandangan. Namun karena kekhawatiran akan kondisi Doni, Irah tak peduli. Dia hanya berharap sang anak tak kenapa-napa selama dia tinggal ke rumah Abah Kosim. Berangkat dari rumah sekitar jam 9 pagi. Tiba di kediaman Abah Kosim tepat jam 12 siang. Irah pun langsung beruluk salam. Yang kebetulan Abah Kosim ada di rumah waktu itu. Begitu bertemu dengan Abah Kosim. "Siapa?" "Ini saya Bah. Irah Bah, Irah. Yang dulu pernah kesini sama Kang Tono Bah." "Oh, si Irah. Dari Pamandangan." "Iya Bah, saya Bah dari Pamandangan." Masuk ke dalam." Irah pun lantas masuk ke dalam rumah Abah Kosim. Irah duduk di ruang tamu. Abah Kosim duduk di seberang Irah lantas bertanya, "Ada apa Irah? Ada apa?" "Abah lihat, muka kamu seperti yang ketakutan, seperti yang panik. Ada apa?" "Anu Bah, anak saya Bah, si Doni." "Anak kamu? Kenapa dia?" Irah pun cerita apa yang dialami dia, Doni, dan Nana semalam. Dari mulai bau kemenyan, terus kembang 7 rupa yang berserakan, angsa putih, dan mimpi buruknya Doni yang dikejar-kejar gerombolan ular. Itu Bah, makanya saya panik. Karena itu semua begitu persis seperti dulu waktu kejadian Kang Yana sebelum meninggal Bah." "Astagfirullahaladzim." "Dan satu lagi Bah." "Apa?" "Bah, taburan kembang 7 rupa di halaman depan. Waktu tadi pagi saya keluar lagi, itu raib gak ada Bah. Gak ada bekasnya sama sekali. Kan aneh Bah." "Allahu Akbar. Ya Allah." "Bah, ada apa dengan anak saya Bah? Ada apa?" Tenang dulu Irah, tenang. Abah izin sebentar. Abah mau coba terawang apa yang sudah menimpa anakmu itu." Abah Kosim pun terlihat seperti yang begitu mengkhawatirkan kondisi si Doni selepas mendengar cerita dari Irah. Abah Kosim pun lantas bergegas menuju ke kamar. Cukup lama, mungkin di dalam kamar si Abah Kosim ini lagi ritual atau apa. Tak lama dia keluar dengan kening berkerut. Lantas duduk di ruang tamu menghadap Irah. "Bagaimana Bah? Bagaimana anak saya Bah?" "Seperti dugaanmu. Si Doni sama seperti almarhum bapaknya akan dijadikan tumbal oleh seorang pemuja pesugihan, pemuja Nyi Roro Kidul dari pantai selatan." Mendengar itu, syok seketika Bi Irah langsung menangis sesenggukan memohon kepada Abah Kosim untuk membantu menyelamatkan anaknya dari jerat tumbal. "Tolong Bah, tolong anak saya Bah. Jangan sampai Doni mati seperti bapaknya Bah. Tolong Bah."
Bi Irah terus memohon sambil menangis waktu itu. Abah Qasim hanya menghela napas begitu panjang. Insya Allah akan Abah bantu semaksimal mungkin. Semampu Abah, kamu sediakan saja syarat-syarat untuk keperluan pelepasan tumbal anakmu itu. Apa saja, Bah? Apa saja syaratnya, Bah? Lalu Abah Qasim pun mulai menyebutkan apa-apa saja yang harus Irah sediakan. Yang tentunya berupa sesajen, kopi, segala macam minuman, dupa. Bahkan meminta pula seekor ayam putih sebagai syarat untuk melepaskan si Doni dari jerat tumbal Ratu Pantai Selatan. Irah pun menyanggupi, dan Abah Qasim berkata, kalau besok malam dia akan datang ke rumahnya Irah. Irah pun setuju dan menunggu kedatangan Abah Qasim waktu itu. Dia lantas pamitan, hatinya agak sedikit tenang. Dia yakin dengan bantuan Abah Qasim, Doni bisa terselamatkan, tak seperti Yana yang dulu meninggal dan baru datang ke Abah Qasim selepas Yana dikuburkan. Singkat cerita, esoknya Abah Qasim betulan datang ke rumahnya Irah. Tiba di rumah Irah sekitar jam 9 malam. Abah Qasim beruluk salam, pintu lantas dibuka oleh Irah. Abah Qasim berjalan masuk, lantas langsung menuju ke kamarnya Doni. Ya Allah ya Robbi, gak salah lagi Irah. Ini anakmu memang dijadikan tumbal pesugihan. Siapa sebenarnya, Bah? Siapa yang tega menumbalkan Kang Yana? Dan sekarang anaknya, anak saya, Bah. Namun Abah Qasim hanya menggelengkan kepala. Karena dia tak bisa menerobos tabir hijab dari bangsa jin yang menutupi keberadaan si pelaku pesugihan. Itu memang betulan susah. Nah, Abah Qasim pun berkata, sudahlah, yang penting sekarang fokus kita selamatkan dulu si Doni. Mana sesaji yang sudah Abah pesan? Ada, Bah. Bawa semua kemari, ucap Abah Qasim. Irah pun lantas bergegas ke dapur dibantu oleh si Nana. Sesaji segala macam lantas ditata sedemikian rupa di lantai kamar Doni, di samping ranjang. Bagus, sekarang tunggu saja di ruang tamu, ucap Abah Qasim. Irah dan anaknya si Nana tuh langsung ke ruang tamu dong, nunggu Abah Qasim. Pintu masih terbuka, pintu kamar si Doni masih terbuka. Abah Qasim lantas membakar dupa. Lalu tak lama keluar membawa kantong kresek. Tanpa bicara, dia keluar dari rumah yang ternyata langsung menebarkan garam kasar mengelilingi kediaman Irah. Selesai, Abah Qasim masuk kembali ke dalam. Bah, itu tadi garam untuk apa? Itu untuk menjaga kita semua agar mereka tak bisa masuk ke dalam rumah. Irah pun hanya mengangguk saja. Lantas Abah Qasim kembali ke dalam kamar Doni. Barulah di situ Abah Qasim langsung duduk bersila memulai ritualnya. Waktu itu kan Abah Qasim minta ayam putih. Tuh ayam putih masih hidup diletakkan di antara sesaji di dalam kamar. Abah Qasim mulai melakukan ritual. Nah, ketika sedang melakukan ritual, asap dupa sudah menyeruak memenuhi setiap sudut rumah kediaman Irah. Suasana di rumah pun malah semakin terasa mencekam. Irah aja sampai peluk si Nana saking ketakutan. Nana pun sama. Pundaknya bergetar. Karena ketika menatap ke jendela rumah, di luar rumah mereka,
Nana dan Irah melihat seperti banyak bayangan-bayangan berkelebatan seolah berusaha menerobos benteng gaib yang ditebar Abah Qasim, namun tak bisa menembus. Bahkan Nana dan Irah mendengar dengan telinga mereka sendiri berbagai suara yang begitu aneh, dari mulai geraman dan sejenisnya saling bersahutan di luar rumah mereka. Bahkan kaca jendela seperti yang bergetar seolah makhluk-makhluk itu berusaha menerjang namun malah terpental. Lalu di tengah kepanikan, ketakutan Irah dan Nana yang bertahan begitu lama, tiba-tiba dari kamarnya Doni terdengar suara jeritan, teriakan Doni anaknya. Irah yang terkejut lantas berdiri lari dengan Nana ke arah kamar si Doni. Saat itulah Irah melihat Doni berdiri di atas ranjang dengan mata yang menatap tajam, kemerahan. Sedangkan Abah Qasim berdiri pula seperti sedang memasang kuda-kuda. Pahamlah Irah, Doni anaknya dirasuki sesuatu. Terbukti ketika membuka mulut berbicara, suara yang keluar dari mulut Doni itu suara serak dan begitu berat. Matanya terus mendelik menatap tajam ke arah Irah, Nana dan Abah Qasim. Abah Qasim terlihat sedikit gemetar. Abah Qasim pun menarik sebuah keris dari samping pinggangnya. Ujung keris dia tunjukkan ke arah Doni yang kerasukan. Di mana di situ, bukannya ketakutan, sosok yang merasuk ke dalam tubuh Doni malah bertolak pinggang seolah menantang, lalu tertawa terbahak-bahak sampai tubuhnya bergetar. Seolah menganggap sepele si Abah Qasim. Lantas tawa sosok yang merasuk ke tubuh Doni terhenti. Lalu dengan pandangan mata yang begitu tajam, Doni yang dirasuki pun berbicara. "Budak iya, ku aing rek dibawa," ucap makhluk itu. Sedangkan Abah Qasim hanya terdiam, mulutnya komat kamit seperti yang sedang membaca sesuatu sambil terus mengacungkan keris di genggamannya. Makhluk itu kembali tertawa. "Budak iya ku aing rek dibawa. Bisa naon sia?" Ke arah Aki Qasim. Tapi Aki Qasim gak goyah. Dia terus merapalkan sesuatu sampai akhirnya makhluk itu langsung terdiam. Sorot mata tajamnya mulai berubah. Wajah yang tadinya garang mulai sedikit melembut, bahkan cenderung seperti yang panik ketakutan, terbukti mulai melangkah mundur di atas ranjang sampai mentok ke dinding kamar. Sedangkan Abah Qasim lantas berjalan merangsak pelan ke arah Doni. "Indit sia tong ngadeukeutan aing, heh aki-aki, indit sia, panas, panas, panas," ucap makhluk itu. Meronta-ronta, jejeretean kalau kata orang Sunda. Udah kayak cacing kepanasan. Seolah dari ujung keris dan rapalan mantra yang diucapkan Abah Qasim mengeluarkan energi panas yang begitu kuat. "Awas, awas ya, kayak dunungan aing nu datang. Lain budak ieu wungkul rek dibawa. Sia ge ku aing di podaran. Awas, ku aing diadukeun sia ka dunungan aing. Awas ya." Loh, ternyata jin juga. Kalau udah terpojok, ngadu, nakut-nakutin, ngancem-ngancem. Ya nggak jauh beda sama kita manusia. Dia punya akal juga, cuma akalnya sejajar. Lalu jin itu yang merasuki tubuh Doni menjerit kesakitan. Sampai akhirnya tubuh Doni jatuh lunglai di atas ranjang. Seolah-olah tak pernah terjadi sesuatu. Doni posisinya masih seperti orang yang sedang tertidur begitu lelap. Barulah Irah pun berani masuk ke dalam. "Bah, itu si Doni. Si Doni kenapa, Bah? Nggak apa-apa dia kan, Bah?" "Tenang, tenang. Makhluk itu sudah keluar. Itu pertanda ritual Abah berhasil,"
ucap Abah Kosim. Yang lantas dibantu Irah membetulkan posisi tidurnya Doni. Jang Nana, ikut sama Abah, bantu pegangin ayam ini sambil nenteng ayam putih yang masih hidup. Nana pun menurut. Lantas ke depan rumah, tepat di lokasi, Irah menemukan taburan kembang 7 rupa. Di situ ayam putih itu pun disembeli oleh Abah Kosim. Selepas menyembelih ayam, Abah Kosim pun berucap syukur. Lantas dia dengan langkah yang begitu gagah masuk ke dalam rumah, duduk di ruang tamu. Irah, coba kamu bawa air di baskom di dalam kamar si Doni. Bawa kemari. Iya, Bah. Air pun dibawa. Ini air apa, Bah? Ini air doa. Air ini nanti pagi gunakan untuk memandikan si Doni. Dilap saja sekujur tubuhnya. Tapi jangan lupa, kamu tumbuk dulu daun bidara 7 lembar. Lalu setangkai daun kelor, satukan dengan air doa ini untuk membersihkan bekas ciri tumbal di tubuhnya Doni, ucap Abah Kosim. Abah Kosim pun sesumbar. Ini udah lepas dari jerat tumbal. Irah tentunya senang karena akhirnya Doni bisa terselamatkan. Lalu malam itu Abah Kosim pun istilah kata ngeronda di rumah Irah. Baru pamitan pulang sekitar jam 3 dini hari. Singkat cerita, selepas Abah Kosim pamitan dari rumah Irah, Irah pun langsung menuju ke kamar Doni. Dia perhatikan dengan lekat, dia tatap. Wajah Doni anaknya yang tertidur begitu tenang, begitu lelap. Seolah tak peduli dengan apapun yang ada di dunia. Irah hanya tersenyum lalu berdoa agar dia dan kedua anaknya selalu mendapat perlindungan. Nah, pagi-pagi sesuai perintah si Abah Kosim, Irah kan langsung tuh nyari daun bidara, kebetulan kan ada di tetangga. Daun kelor juga, lalu ditumbuk, direndos tuh. Selepas itu disatukan dengan air dari baskom yang semalam diberikan Abah Kosim. Lalu baskom pun dia bawa ke dalam kamar. Namun ketika masuk ke dalam kamar, seketika Irah pun hanya terdiam tatkala melihat Doni sudah dalam posisi duduk di atas ranjang. Kemarin kan boro-boro duduk. Alhamdulillah, Don. Gimana kondisi kamu? Alhamdulillah, Bu. Cuma ini, Mak. Badan Doni lemes, Mak. Gak apa-apa. Semoga kamu cepat pulih. Yuk, kamu mandi dulu. Mau Ibu mandikan? Doni pun hanya mengangguk saja. Akhirnya Doni pun dilap tubuhnya oleh air doa dan campuran daun bidara plus kelor. Dibasuh tuh sekujur tubuhnya Doni. Mengenakan pakaian kembali, Doni pun disuruh istirahat. Irah dengan senyum yang mengembang lantas ke dapur memasak sarapan, membuatkan bubur untuk Doni anaknya. Nah, singkat cerita, malam harinya Doni yang dianggap sudah tinggal memulihkan tubuh saja membuat Irah begitu tenang. Malam itu entah kenapa Irah ingin sekali tidur di samping Doni anaknya. Jam 10 malam Irah masuk ke dalam kamar Doni. Melihat Doni yang tertidur begitu nyenyak, Irah lantas menggelar tikar, duduk dan menatap sang anak. Yang makin lama rasa kantuk pun mulai datang. Irah pun tertidur begitu lelap. Namun dalam tidurnya itu Irah bermimpi. Mimpi didatangi oleh Yana, suaminya sendiri. Di mana dalam mimpi itu Irah didatangi Yana dengan kondisi tubuh yang penuh luka, kurus kering, hanya mengenakan celana compang-camping. Tangannya terikat oleh rantai. 2 kakinya pun diikat rantai pula.
dengan bola besi yang begitu besar, mirip seperti tahanan di film-film. Nah, di situ Yana berpesan kepada Ira dengan suara yang begitu lemah. Yana berkata, "Ira, Ira, selamatkan Doni anak kita. Selamatkan dia. Jangan sampai dia bernasib sama seperti Akang." Akang kenapa, Kang? Akang kenapa? Cepatlah kau selamatkan Doni. Jangan sampai dia bernasib sama seperti Akang. Lantas Yana ini celingukan seperti yang sedang ketakutan. Betulah, tak lama dari arah belakang Yana, ada dua sosok makhluk tinggi besar begitu menakutkan berlari penuh amarah ke arah Yana. "Ira, lari! Mereka sudah datang!" Ira sontak yang melihat wujud dua makhluk itu, lantas berbalik lari pontang-panting. Yang dimana di belakang Ira, suara Yana menjerit kembali merintih kesakitan seperti kembali mendapat siksaan. Ira lantas terbangun dari tidurnya. Begitu bangun, dia membuka mata. Ira pun menjerit karena makhluk tinggi besar tadi di dalam mimpi ada berdiri di sudut kamar Doni. Seketika Ira pun pingsan tak sadarkan diri. Esok paginya Ira terbangun oleh suara rintihan Doni. Ira panik. Begitu diperiksa, kondisi Doni sama seperti hari kemarin. Ternyata Doni hanya mendingan cuma setengah hari. Besoknya kambuh lagi. Di situ pun Ira panik. Ira akhirnya memutuskan untuk kembali menemui Abah Kosim. Waktu itu hari Selasa, di mana malam harinya si Nasution datang nengok. Nah, Nana disuruh libur gak sekolah buat jagain kakaknya. Ira pun langsung menuju ke kampung tempat tinggal Abah Kosim. Namun siapa sangka ketika sampai di kediaman Abah Kosim sekitar jam 8 pagi, Ira terkejut karena di depan rumah Abah Kosim begitu banyak orang. Ketika Ira bertanya ke salah satu warga di sana yang disangka Ira pasien, Ira pun terkejut karena mendengar kalau Abah Kosim meninggal dunia jam 5 pagi tadi. Melototlah, syoklah Ira waktu itu. Abah Kosim yang jadi harapan satu-satunya dia menyelamatkan Doni, malah mati terlebih dulu sebelum Doni anaknya. Maka yang tadinya mau minta tolong Abah Kosim, pagi itu Ira malah ikut ngelayat sampai si jenazah Abah Kosim dimasukkan ke dalam liang lahat. Ira pun pulang kembali ke rumahnya. Dan malam harinya Pak Nasution, guru dari Doni sekaligus wali kelasnya, datang berkunjung. "Nah, itu Pak Guru, tadi pagi saya habis dari rumah Abah Kosim. Tapi ya itu Pak, Abah Kosim mati Pak. Dan menurut anaknya, Abah Kosim sebelum matinya, dia berkata kalau ada sesosok ular besar yang datang mau membunuh dirinya." Pucat pasilah wajah Nasution waktu itu. Yakinlah dia kalau memang Doni, anak didiknya, sakit karena dijadikan tumbal pesugihan dari pantai selatan. Lalu, apakah Doni bisa diselamatkan? Lantas siapa sebenarnya si pemuja Ratu Kidul yang tega menumbalkan Mang Yana dan waktu itu Doni? Kita saksikan di video selanjutnya.